Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang pada hari ini berkesempatan hadir untuk menghadiri acara diseminasi dari saya, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai IPB Angkatan 9 Kabupaten Kediri yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu mediator. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif, yaitu tentang sebuah ilmu baru yang diperoleh atau didapat ketika diberikan calon guru penggerak. Nah, sebelum saya masuk kepada pemaparan selanjutnya, saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu sebelumnya sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan budaya positif, atau apa saja di benak Bapak Ibu atau di mindset Bapak Ibu, apa itu yang dimaksud dengan budaya positif? Oke, silakan. Untuk budaya positif merupakan budaya atau kebaikan yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contohnya itu kalau kita sebagai guru, kita bisa menerapkan kita dulu yang harus datang lebih awal ya. Nah, supaya yang lain, baik siswa dan guru yang lain, kita menjadi contoh. Selain itu kita juga bisa menerapkan 5M senyum sapa untuk siswa. Jadi siswa itu juga bisa mengikuti budaya positif yang telah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik ya, cukup terwakili apa yang disampaikan oleh Ibu Nurul mengenai tentang apa itu budaya positif. Karena nanti budaya positif ini artinya kegiatan-kegiatan apa yang ada di dalam sekolah. Nah, ketika pemahaman penyebaran yang namanya budaya positif ini, itu bukan hanya akan disebarkan kepada guru, namun juga kepada seluruh warga sekolah. Baik, sekarang akan saya tampilkan di slide berikutnya. Ini konsep inti dari budaya positif. Pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah budaya positif yang inti yang akan kita bahas. Nah, selanjutnya, di sini adalah pembelajaran dan paradigma baru. Di pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Dan artinya pembelajaran berdiferensiasi. Artinya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang melihat gaya belajar yang dimiliki oleh anak. Misalnya yang senang dengan gerak, berarti dia lebih tepatnya gaya belajarnya adalah kinestetik. Kalau dia lebih menonton, berarti dia visual. Kalau dia lebih senang mendengar, artinya auditori. Nah, kemudian yang untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Di sini pelajar Pancasila ini adalah profilnya ingin membentuk siswa yang mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ini yang akan kita wujudkan di dalam pembelajaran paradigma baru. Lanjut saya ke slide berikutnya. Ini di sini ada sebuah gambar miskonsepsi tentang teori kontrol. Selama ini ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusinya bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi kita sebagai guru. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dan kita sama, ternyata kalau teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang lihat hal yang sama, ternyata kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi setiap orang itu beda-beda. Kemudian kalau stimulus respon tentang dunia, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak memaksa, kita memahami. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dari teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ingat, kita akan lihat apa yang mendasarinya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita menuntut anak
itu nanti muncul motivasi intrinsik bukan eksternal. Kalau motivasi intrinsik yang muncul, otomatis Anda nanti akan sadar apa yang dilakukannya. Saya lanjutkan. Nah, di sini ada disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Ternyata disiplin itu, yang dimaksud disiplin positif itu, anak-anak itu kita ajak untuk bisa termotivasi dalam dirinya, bukan paksaan. Kemudian paksaan, pujian, atau hukuman. Di sini ternyata manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, ternyata kalau seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan ada indikasi anak itu melakukan sesuatu istilahnya melanggar. Namun itu ternyata kalau kita cek atau kita lihat ada beberapa kebutuhan. Nah, motivasi perilaku manusia itu ternyata di dalam paradigma baru kita harus memunculkan motivasi intrinsik, bukan motivasi eksternal. Kalau motivasi eksternal menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Rata-rata itu siswa mau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia patuh itu bukan dalam dari dirinya, tapi karena ada aturan kalau dia melanggar mendapat hukuman. Nah, ternyata ini yang harus dihindarkan nanti. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada anak untuk berlaku baik itu ternyata posisinya bukan karena dalam dirinya. Ini mendapatkan penghargaan. Ternyata penghargaan itu juga menjadi masalah namanya. Jadi anak itu diinginkan ketika melakukan sebuah perbuatan itu adanya motivasi intrinsik, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini kita sebagai guru, makanya ini dibahaskan kepada guru. Ternyata kita itu ada di 5 posisi. Nah, sekarang secara tidak langsung kita nanti cek secara mandiri kita di posisi mana ketika menyelesaikan kasus anak. Siapa yang merasa pernah menjadi penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Artinya ketika guru berkata kasar itu termasuk ponisnya adalah posisi penghukum. Atau dia ketika melakukan kritik, ternyata si guru tersebut juga melakukan pada posisi penghukum gitu ya. Kemudian ada guru yang biasanya bersuara lembut atau biasanya dari bersuara lembut. Nantinya posisi ini juga akan membuat anak merasa tertekan. Kemudian ada posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya memotivasi murid melalui persuasi. Kemudian ada monitor, pemantau. Nah, siapa yang posisinya ketika menemui siswa bermasalah selalu mulai angka kredit. Misalnya tidak pakai identitas, poinnya 5. Karena guru yang posisi sebagai pemantau dia memberikan data. Ternyata kita itu diupayakan sebagai manajer, ya. Nah, manajer itu respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bertanggung memperkirakan kritik, mempertanggungjawabkan tahunya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau pemanfaatannya sendiri. Nah, kemudian keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan? Biasanya kita sebagai wali kelas itu membuat peraturan atau keyakinan kelas. Ternyata dalam paradigma baru kita berusaha untuk menciptakan keyakinan kelas. Nah, yang terakhir ini tentang segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kita lihat, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu.
kemudian keyakinan keras apa yang telah disepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Dulu itu kan ada budaya positif, salah satunya adalah motivasi perilaku manusia. Yang mana motivasi perilaku manusia ini nanti tadi ditekankan bahwa motivasi intrinsik yang harus kita terapkan, bukan ekstrinsik ya. Nah, motivasi intrinsik ini kan kita menyamakan, artinya menjadi orang yang mereka inginkan. Artinya ini, kita sebagai guru itu mengarahkan siswa kepada nilai-nilai kebaikan seperti yang telah saya sampaikan ini. Karena ini merupakan nilai-nilai kebaikan yang seperti universal, yang sesuai paradigma baru tentang budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan rekan sejawat di SMA Negeri 1 Taik Batu telah hadir dalam acara pengibasan atau diseminasi pembelajaran budaya positif ini. Baik, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Menyampaikan tentang pembuatan atau refleksi dari visi. Jadi nanti di situ sudah saya bagikan tentang kalimat rumpang. Takutnya waktu kelas harusnya kan tugas itu bisa disuruh oleh guru padahal dia ketua kelas tapi guru anggota kelas yang lain padahal dia tahu. Belok, tadi Bapak mendengar laporan dari guru tiket. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Pak. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat?